Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai energi dalam sistem kehidupan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai subbab, makanan sebagai sumber energi, dan transformasi energi dalam sel. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya untuk berolahraga, berpikir, dan melakukan aktivitas lainnya. Makanan diperlukan oleh tubuh. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Beberapa kandungan bahan kimia yang terdapat dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi diantaranya karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Terkadang juga mengandung unsur P dan S. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain yang pertama, protein hewani, dan yang kedua, protein nabati. Protein hewani contohnya yaitu daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati contohnya yaitu kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak antara lain yang pertama, menyediakan energi. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Yang kedua, melarutkan vitamin A, D, E, K. Yang ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting. Yang keempat, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Dan yang kelima, menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya keju, susu, daging, dan kuning telur. Sedangkan lemak nabati contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof atau makhluk hidup yang memanfaatkan sumber makanan organik atau makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel yang terdapat di dalam sel. Yang pertama, terdapat pada organel klorofil. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan
CO2 dan HO2 menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Akibatnya, energi yang terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini, energi akan ditransformasi kembali. Yang kedua, terjadi pada organel mitokondria. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel syaraf. Berikut adalah gambar dari mitokondria. Pada gambar yang berwarna biru, itu merupakan sel pada tumbuhan. Nah, yang berwarna ungu adalah letak mitokondrianya. Dan ketika diperbesar, mitokondria akan berbentuk seperti gambar berikut. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.